إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله وعلى آله وصحبه وصحبه أتباعه جميع أنبياء والمرسلين يأتيكم وربنا قرب سادات النبي بكر الله سبحانه وعليه وسلم جميع أولياء وجميع المؤمنين ونخص مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن والبعض وأنا شيخي سيب الولاية الشيخ عبد الرحمن صديق بن حجبة الأبيب وشيخ أجل العلماء بن حجبة الدين الشيخ أجل محمد أسعد بن عبد الرحمن صديق بن عبد الرحمن والشيخ حجي محمد زين بن عبد الغني شيخ حجي عمران بن أنقرة شيخ حجي محمد أسعد بن يحيى البن وجميع أستاذي سلم إبراهيم والشيخ المنمونية وشيخ من جليل وشيخ وعلي سموا وشيخ يا حميد بسروان حل برقلان وشيخ سوراني عن بن بنيان والشيخ محمد أرسد بن عبد الله كلام بيان سمن عن بن عبد القادر الجيلاني محمد بن عيسى أبي يزيد المصطفى جليد البودري ومسعود البودري والشيخ محمد الغجري والشيخ أحمد البدوي والشيخ البقيه مقدم محمد بن علي بن علي وسليف إبراهيم مقدم محمد بن علي بن علي وسليف إبراهيم ومهاجر أحمد بن عيسى وسليف إبراهيم والحبيب عبد الله بن علي بن الحداد والحبيب عبد الله بن علي بن عيدروس ولسيدنا حدير عليه السلام هو والدينا ووالدي محمد وعمده وعمد المسلمين أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انفعنا بعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما رب فقهنا في الدين وعلمنا التأويل بجاه نبيك المصطفى ورسولك مرتضى يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kepada Allah kita bersyukur atas nikmat yang sangat besar. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bisa melakukan ibadah yang tidak semua orang tentunya diberikan anugerah ini. Oleh sebab itu pada subuh hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini. Tentunya dengan harapan setiap langkah kita menuju ke masjid ini dan i'tikaf kita di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ini akan menjadi penghapus dosa kita, dosa kedua ibu bapak kita, dosa keluarga kita, dosa jiran dan tetangga kita yang mukmin dan muslim. Semoga Allah Ta'ala ampuni semuanya. Kemudian tentunya dengan berniat yang lain, semoga Allah Ta'ala angkat derajat kita nanti di akhirat, yaitu berniat untuk menghidupkan masjid, berniat untuk mengadakan hubungan silaturahim, berniat untuk mengulang kaji yang menjadi kewajiban bagi kita, berniat untuk mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat-niat tersebut semoga Allah Ta'ala kabulkan dari segala ibadah yang kita lakukan dan diterima sebagai suatu ibadah yang bersih ikhlas karena Allah Ta'ala.
Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan dengan bersalawat ini kita sangat berharap kepada Allah bahwa kita termasuk orang yang merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dianugerahi oleh Allah Ta'ala syafaat dari Rasulullah dan berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat, serta kita berharap seluruh hajat kita baik hajat dunia maupun hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak serta ibu-ibu yang dirahmati Allah, menyambung dari pembicaraan minggu lalu, ujar beliau, orang-orang atau kita yang menuntut ilmu ini niatnya terkadang sampai kepada ketentuan orangnya, itu bisa niatnya tiga kelompok orang. Tiga kelompok berniat di dalam menuntut ilmu. Yang pertama, orang-orang yang ikhlas menuntut ilmu Allah Ta'ala dan mengharap ridhonya Allah semata-mata, tidak yang lainnya, yaitu mengharap ridho dan melaksanakan kewajiban, menghilangkan kebodohan. Itu aja, yaitu karena Allah semata-mata. Inilah orang yang disebut dengan muttaqin. Ini orang yang paling beruntung, yaitu termasuk kita ini nang sudah Tuhan. Mun masih juga karena nang lain ulang terlalu kan Tuhan deh. Kadang jaga cari tangkat jual ke, kadang cari titel jual yang ngaji ini kadang jaga betitel kan ya Allah. Nah, jadi ini niatnya semata-mata untuk mencari ridha Allah, untuk membetulkan, membujurakan dalam setiap ibadah. Itu jelas benar kita nang Tuhan ya sudah. Ada juga yang kedua itu orang menuntut ilmu itu karena kedudukan dunia, karena pangkat, karena kehormatan. Yang ditujunya toh bukan karena Allah. Kata cari titel, cari segala macam. Tujuannya itu aja, cari gawian, mencari gawian. Nah supaya, kalau sekolah supaya nyaman cari gawian. Nah ini sekolah cari gawian pada kadepati karena aja. Coba kita lihat ini. Ini melihat secara aja anak SD, awan anak SMA, awan orang yang sudah S1. Pinanya wah ini banyak nang S1 awan nang tamat SMA jadi pengangguran daripada anak SD. Anak SD-nya mulai lagi halus hantamnya begawi, manakah begawi ya lah. Jadi mau mencari gawian, ini tamat SD aja udah. Gawian apa? Tamat SMA banyaknya pengangguran. Karena Anda disuruh begawi nampi natang alih sedikit gengsi. Apalagi saya S1 oleh anak begawi. Nah itu sebabnya. Jadi anak S1 segala macam, wah ini begawinya apa? Honorer. Gajinya berapa? 500 sebulan. Tak kenal anak SD gaji. Jadi amun niatnya, maksudnya kan kita amun niatnya bersekolah itu hendak mencari gawian, baik tamat SD aja begawi ya lagi. Kita, tapi bujur-bujur niatnya karena Allah, maka Allah nang akan menolongi itu. Jadi jangan juga kada kuliah lah. Kuliah tapi bujur-bujur karena Allah. Kita, karena ada jalannya Allah Ta'ala memberi jalan keluarnya kayak itu, yang karena Allahnya tuh nang ianya. Tapi yang kedua ini ada orang menuntut ilmu, ngaji, belajar, rajin belajar,
Tapi tujuannya ada tujuan lain, tujuan dunia. Tapi sesudah inya sudah tuha, aku nih selama ini tujuanku dunia aja. Lalu inya berubah menjadi niatnya untuk akhirat. Nah, maka orang ini termasuk yang beruntung. Ya nang kaya beheri tah, kayak kita beheri teh belajar mengaji misalnya tah, belajar mengaji belegu. Mau beimat belajar kasih to kamari belajar mengaji belegu. Gesan nang apa? Tujuannya untuk musabaqah tepang beheri. Supaya dikenal orang. Supaya kena dapat segala macam. Itu aja tujuannya tah beheri tah. Imbahnya udah ampe umur lebih 35. Kada pakai orang lagi. Ampe dah 4 masa bakah. Lebih 35 kada boleh lagi. Ayolah. Nah, imbahnya ampe lagi. Imbah ampe masih li karena hendak musabaqah kada lagi, maka berubahlah niatnya. Dan mulai itu biasanya tak inya lo mengajari orang. Nah ini kan jadi keberuntungan untuk inya. Seandainya kada karena musabaqah bahir itu, kadanya hendak umat belajar, jadi penyebabnya itu kada apa-apa lah. Asalnya cuman di ujungnya menjadi baik. Yalah. Rajin belajar baca Fatihah, rajin. Mbahnya tujuannya apa? Supaya jadi imam. Tidak apa-apa lah dahulu. Akhirnya besar harap jadi imam. Nah dikatakan orang jadi imam. Wah ini masih ada niatnya kayak itu. Kada lagi sudah jadi karena Allah. Jadi asal muasalnya tuh marah dahulu buruk niatnya. Tapi yang penting di ujungnya baik. Nang paling kada baik napa? Ini nang ketiga aja sih. Yang ketiga seseorang itu menuntut ilmu, maka dijadikannya ilmunya itu menjadi sebab untuk membanyakkan harta. Tujuannya mencari harta ya. Dan kemegahan. Nah, menjadi kemegahan macam-macam titel dari S1 sampai S4. Nah, macam-macam. Ya kada ada salah, sebenarnya kada ada salah pakai S1 sampai itu bagus selamanya karena Allah. Ini kada tujuannya bujur-bujur untuk dunia aja supaya dihormati orang, supaya orang yang sesama kawan tuh menjadi orang yang paling dimuliakan. Dan tujuannya untuk kebesaran dan tujuannya untuk kemuliaan hidup. Dan dengan banyak orang mengikutinya, tujuannya apa? Supaya orang mengikutinya, supaya banyak muridnya. Nah, tujuannya untuk itu. Nah, dan supaya banyak orang yang mencintainya, kasih kepadanya, dan supaya mudah inya dapat segala hajatnya dari keilmuannya tak, supaya hajat sampai. Nah, padahal mereka itu dia ingat akan perbuatannya itu dan qasadnya tujuannya itu adalah jahat. Karena disangkanya akan diirinya itu orang yang hampir kepada Allah Ta'ala. Inya berprasangka inya orang yang hampir, padahal inya bercita-cita karena Allah. Apa bercita-cita karena dunia. Allah lah yang mengetahui sirrakum wa jahrakum. Nang di dalam hati Allah Ta'ala tahu. Nang di luar sama aja pada hak Allah Ta'ala. Karena ia berupa berpenampilan dengan rupa ulama, dengan penampilan kayak orang alim. Nah, penampilan kayak orang alim. Dan berlaku seperti kelakuan orang alim. Nah, mun gayanya tuh luar biasa. Kayak orang alim gana.
pada zahirnya, tetapi di dalam hatinya sangat mencintai kepada dunia. Dia sangat mencintai kepada dunia dan sangat mencintai kemuliaan. Maka mereka itulah orang yang dapat binasa di dalam akhirat kaina, dan yang sangat kurang akal mereka itu karena mencari bercita-cita untuk dunia. Dunia itu dingarani dunia lidaniyati. Dunia ini ngarannya sudah diberikan ngaran oleh Allah dunia. Kenapa? Maka ngaran dunia lidaniyatihi, karena hinanya. Jadi dunia ini dingarani dunia tadi karena hina. Di sisi Allah sesuatu yang sangat hina. Kada ada nilai apa-apa. Tapi kita kada boleh meninggalkan dunia kan? Kada kawata tinggal awan dunia, sebab dunia itu mazra'atul akhirah, sebab dunia itu wadah mencari untuk akhirat. Tapi orang yang mencari untuk dunia itu paling tertipu. Innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah la'ibun, sesuatu yang main-main. Ngarannya kan main bila panat ampihan. Bila panat ampihan, imbahnya ditinggalkan. Itu dunia. Dunia ini biar kayak apapun kita pasti meninggalkan. Itu sebabnya kalimatnya meninggal dunia. Telah meninggal dunia. Nah, untung ditinggalnya dunia. Amun inya dibawanya gawat kita beradaan. Itu kan kalimatnya telah meninggal dunia. Nah, itu sebabnya kadang-kadang diganti kalimatnya lah, telah berpulang ke rah. Nah itu tanyaman sedikit kalimatnya. Amun meninggal dunia itu jelas kan ada doa. Nah, telah meninggal dunia, dasar ditinggalnya dunianya habis sama sekali, kada ada apa-apanya. Nang paling parah gitu kasihan leh. Sudah awak tuhuk mencari, tuhuk mengumpulkan, imbahnya seikong kada mahirani lagi. Imbah ditinggal toh, seikong kada mahiraninya lagi. Anak kada mahirani lagi. Nyala bini apalagi kawinnya. Kinnya anak aja kada mahirani. Ini karena tujuannya tadi untuk dunia. Anaknya kada mahirani lagi. Masing-masing urusan dunia. Nah, ini yang na'udzubillah. Tuh kumpulakan. Imbah dikumpulakan ditinggalkan. Imbah ditinggalkan ditakuni di mana kau dapat, kemana kau gunakan. Ini nang uyuh benar. Sudah tuhuk mencari, awak pulang yang bertanggung jawab. Paling rugi ternyata. Tapi amun inya bisa menggunakan dunia itu dengan jalan itu, nah alhamdulillah orang paling untung. Nah, orang paling beruntung waktu hidup di dunia. Ya Allah, orang nang asik kawan dunia jasiden itu adalah orang nang kurang akal, mereka itu lagi terperdaya. Tadi Pak, laibun walahun, yaitu sesuatu yang sia-sia. Dunia ini semuaan akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Dan menjadikan dirinya sesat, lagi menyesatkan orang. Pakaian kayak orang alim, gayanya gaya orang alim, ketujuhnya mencari duit orang. Tepang dah, gesan mencari harta dunia lah, dan ketujuhnya
Ini becarinya apa? Gesan menyesatkan orang. Dhalun modillan. Sudah inya sesat, inya nyesatakan orang apa? Nah, orang lain, dan mereka itulah sejahat-jahat ulama, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang alim nang paling jahat itu adalah orang alim nang ilmunya digunakannya untuk mencari dunia. Amun inya dunia datang, terserahlah. Inya nang bertujuan untuk mencari dunia nih, mencari kehormatan itu nang kada boleh. Ya lah. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama ussu'i. Ujar Nabi, aku lebih takut atas kamu daripada dajjal. Akan seseorang nang lain daripada dajjal. Maka sambah sahabat, bertanya sahabat, siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka sabdanya, mereka itulah ulama yang jahat. Itu ujar Nabi, amun dajjal toh awan ulama su, aku lebih takutan awan ulama su. Kenapa? Pakaiannya kayak orang alim, orang ada melihat. Amun dajjal itu tandanya jelas. Nang ini tandanya kada jelas. Nang ini ngaleh. Nya kada bertanda. Amun si dajjal betulis di sini kafara. Setiap orang yang beriman pasti melihat tulisannya kafara, kafir. Ada tandanya. Amun ulama isu nih, wah, ada tandanya. Tujuannya tadi paham untuk dunia aja kalian. Murid-muridnya dijadikan untuk urusan dunianya. Ini yang beri takutan. Itu Nabi seorang memadahkan, aku lebih takut kepada ulama su daripada dajjal. Dajjal jelas, ulama su ini ya tadi dah membawai orang kada sadar. Tujuh bertangkar, tujuh merasa lebih baik, merasa lebih hebat. Na'udzubillah, itu aja. Apalagi wahinilah, apalagi sekarang ini, itu zaman Imam Ghazali aja sudah begitu parahnya tentang ulama isu ini. Apalagi kita wahid inilah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita, melindungi keluarga kita dari termasuk kepada golongan orang-orang nang ini. Nang kata menyesatkan orang, na'udzubillah. Nah, mudah-mudahan jangan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, man izdada ilman wa lam yazdad hudan. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'da. Manis dada ilman, siapapun yang bertambah-tambah ilmunya, semakin hari makin bertambah, semakin hari bertambah, makin hari bertambah ilmu. Tapi walam yazdad hudan, tapi tidak bertambah petunjuk, hidayah. Ilmunya kada menjadikan inya dapat hidayah, maka lebih parah lagi menggunakan ilmu untuk mencari dunia, untuk membunguli orang. Niscaya tiada bertambah daripada Allah itu melainkan bertambah jauh dari rahmat Allah dan bertambah jauh dari ridhonya Allah. Nah, ini na'udzubillah. Ada orang bertambah ilmu tapi kada bertambah amal, kada bertambah kebaikannya, kada bertambah untuk mengurus hatinya. Nah, hatinya makin buruk, hatinya makin menyakiti kepada orang lain. Nah, itu kada bertambah ilmu kecuali bertambah menjauh dari Allah Ta'ala. Nah, dia tidak bertambah kepada Allah melainkan bertambah jauh. Bertambah jauh maksudnya bertambah jauh dari rahmat Allah dan bertambah jauh daripada keridhaan Allah.
Habis itu 3 macam orang yang menuntut ilmu. Penuntut ilmu itu 3 kelompok. Satu, orang yang menuntut ilmu dari awal benar-benar karena Allah, karena mengharap ridhonya Allah untuk menghilangkan kejahilan diri supaya benar di dalam beribadah, benar di dalam beriktikad, dan benar di dalam mengurus hati. Karena paling baik amal, sebagus-bagus amal adalah amalan hati. Nah, sifat syukur, sifat ridho itu paling baik amal. Yang kedua, jasidin orang yang beramal dikarenakan sesuatu, tapi sesudah inya menyadari maka inya kembali kepada Allah. Ini bagus juga. Yang ketiga, orang berhimmat mencari ilmu tapi tujuannya semata-mata untuk mencari dunia, untuk kehormatan dunia, dan akhirnya inya meninggal dalam keadaan niat yang kayak itu. Maka inilah orang yang sejahat-jahat manusia, ujar Nabi, dan lebih buruk daripada Dajjal. Nah, Dajjal itu jelas bawaannya, ini membawa kepada kekufuran. Ketahui olehmu wahai talib, orang yang menuntut ilmu, bahwa hidayah dan takwa itu satu pengertian jua. Orang dapat hidayah pasti jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang dapat hidayah. Jadi antara hidayah dan takwa itu sama, dari satu sisi sama, atau dari pandangan satu sisi sama. Tapi sebenarnya hidayah itu awal, sedang takwa itu adalah perlakuan amal. Takwa adalah amal, sedangkan hidayah itu awal. Sebelum beramal, orang itu dapat hidayah. Tetapi ada bagi keduanya itu ada bidayah, pamulaan, dan nihayah, dan akhirnya, hasil akhir. Ada hidayah awal, dapat petunjuk dulu tak. Kemudian apa akhir dari petunjuk itu, yaitu menjadikan hamba itu menjadi hamba yang takwa. Dari karena inilah berkata oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Itu sebabnya saya dengarani Bidayatul Hidayah. Mempelajari kitab ini awal-awal untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi pelajaran ini jasidin pelajaran memulai untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, ujar Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, fa in qulta fama bidayatul hidayati li ujarriba, itu tulisannya li ujawwiba kan, turri ra, li ujarriba ra, li ujarriba biha nafsi fa'lam anna bidayataha zahirut taqwa wa nihayatuha batinatut taqwa fala aqibata illa bittaqwa wala hidayata illa lil muttaqin. Artinya ujar Rasulullah, maka jika engkau kata apakah itu bidayatul hidayah, dasar dari orang dapat petunjuk. Dasar-dasar petunjuk itu apa gitu? Dasar-dasar untuk dapat petunjuk. Itu apa? Yaitu supaya aku, bukan aku jawab gitu, aku latih. Nah, oleh ujar riba itu supaya aku melatih diri dengan dia, supaya aku berusaha untuk melatih diri supaya dapat menjadi takwa tadi, dengan dia, dengan bidayatul hidayah, dengan dasar-dasar mendapat hidayah.
Nah, maka ketahui olehmu, ujar Imam Ghazali, bahwasanya bidayatul hidayah, dasar untuk mendapatkan hidayah itu yaitu zahirut taqwa. Orang hendak dapat hidayah, takwa zahir dahulu. Takwa zahir dahulu. Bujurakan setiap amal zahir. Betulkan setiap amal zahir. Dari mana? Mulai berwudu, mulai cari banyu, mulai berwudu. Itu sudah memulai hendak supaya batin kuat. Ya lah, ini kita dapat wudu nah, zahirnya wudu bujurakan. Jakam basuh muha, bujur-bujur basuh muha. Mana batasnya? Kemudian ketika membasuh muha itu, disitulah meletakkan niat. Ya Allah, sebagaimana engkau sucikan mukaku, sucikan hatiku. Itu setiap berwudu. Nih, hati. Sebagaimana engkau mensucikan zahirku, sucikan batinku. Kada kawanang, kada kawan kita. Jadi bujur-bujur berwudu. Supaya hati ketika melakukan zahir, batin pun terikutkan. Ketika basuh tangan, itu juga. Ini kan sini, di sini ada moha, di dalam sini ada juga moha. Di hati toh ada muka, itu sebabnya amun di sini ada mata, mata nang di sini terbatas. Bila talindung kada kelihatan lagi, tapi mata nang di sini Makkah kelihatan. Ya Allah. Siapa aja ada kelihatan mata nang di sini. Oleh sebab itu nih minta dibersihin nih nang ini. Maka nang ini apa ngarannya? Ini anu HP toh, apa penerima gambar. Yang ini penyimpan. Nih penyimpan gambar yang paling harap. Oleh sebab itu, apapun yang diterima oleh mata, maka di sini ini akan tersimpan. Nah, itu sebabnya ketika basuh ini lalu memohon kepada Allah, ya Allah, sebagaimana engkau bersihkan mukaku, zahirku, bersihkan batin. Itu sebabnya sebelum berwudu itu baca istighfar dulu. Sunat baca istighfar. Itu sebabnya jasiden tadi sebelum ikam hendak dapat nang hakikat orang dapat hidayah, zahirnya adalah bujurakan. Betulkan bujur yang zahir. Jika berwudu bujur-bujur. Indahnya kena sudah berwudu bujur waktu sembahyangnya. Waktu hendak sembahyang dah biar sampai ke shop yang kita tuju blang udah berdiam lagi. Kenapa? Tujuan kita kepada Allah Ta'ala. Jangan kasih to kamari. Itu sampai ke hadapan dah blang. Udah aja lagi jangan kayak gitu. Kenapa? Sebab ini akan mengganggu sembahyang kita. Apalagi kawan dihiga pas awak berhutang waninya. Kebujuran terparah benar. Aku hutang wan gini kada bayar. Dah tuh ada karuan tah hati sembahyang. Allahu Akbar. Takutan kena bayar talah nih kalau diterimanya bayar talah kan kacau. Udah jadi bilang berdiri udah jangan kasih tahu kamari. Itu sebabnya sebaik-baik salat itu adalah orang yang sembahyang ketika kawan dihigainya inya kada kenal. Itu nang sebaik-baik sembahyang. Kawan dihigainya inya kada kenal. Kenapa jadi kada kenal? Sebab matanya kada kasih tahu kamari. Namun mata kasih tahu kamari tetap baik kenal. Itu yang dimaksud dah. Jangan lagi mau urus kawan, maju desah. Itu imam punya tugas, supir punya tugas. Kita kan jadi supir juga. Nah,
Itulah supir kita tuh kan mau empati supir yang di hadapan, udah ada sahnong beno. Nah, oleh itu sebabnya zahir takwa. Nah, dan nihayatul hidayah, ujung daripada hidayah itu yaitu batinatul taqwa. Nah, batin dari ketakwaan zahir, hakikat dari ketakwaan zahir. Jadi zahirnya yang digawi, tapi ketika setiap pekerjaan itu hubungkan dengan hati. Karena baudu, mulai baudu toh sudah gawian zahir baudunya, gawian hati, ya Allah bersihkan hatiku. Insyaallah amun inya kaya itu biasanya kada lawas muntung mulai ditata oleh Allah. Allah nang menata. Mata ditata oleh Allah, bukan inya nang menata, sebab inya meminta. Sebab seluruh awak kita nih baik zahir dan batin nang maatur itu Allah. Bukan kita nang maatur. Nah, karena kita meminta, maka Allah lah nang mengabulkan. Ud'uni astajib. Bentak kau kepadaku ya Allah, maka akulah yang mengabulkan. Amun inya sudah menggawi yang itu, zahirnya beribadah, batinnya selalu menghubungkan dengan ibadah itu, dengan batin takwa seperti khauf, raja, takutan, nah, raja, syukur, qanaah, dan segala macam adalah itu kena ada babnya. Dan tiada dapat surga melainkan dengan takut kepada Allah. Tidak akan dapat surga nang di dunia ataupun nang di akhirat kecuali dengan takut kepada Allah. Paman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut dengan makam Tuhannya, siapa yang takut dengan kedudukan Tuhan, yang Tuhan itu kuasa, Tuhan itu berkehendak, Tuhan itu mengetahui. Siapa takut awan itu, maka ia akan dapat dua surga. Surga nang mana? Surga di dunia. Yang kedua surga di akhirat. Surga di dunia apa? Ketenangan hidup karena berserah diri kepada Allah. Orang yang tahu bahwa Allah Ta'ala yang maha kuasa, Allah Ta'ala yang maha berkehendak, sehingga seluruh urusan dunianya diserahkannya kepada nang ahlinya. Siapa ahlinya? Ya Allah Ta'ala. Dunia ini siapa punya? Ampun Allah. Nang mengatur dunia? Allah. Kita dalam aturan Allah. Orang yang merasa tenang dengan diatur oleh Allah, maka inyalah yang dapat surga. Nah, maka ini nang alih, nang berat tuh gawiannya yang itu. Kita biasanya hendak mengatur. Tuhan aja kita atur. Ya lah, Tuhan aja hendak kita atur. Bukan diri kita aja, Tuhan hendak kita atur. Ya Allah, ginilah, ya Allah, ginilah. Ya Tuhan, aku nama atur kau. Nah, siapa nang menakut apa takut dengan makam Tuhan itu ya tetap. Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mendengar, itu makam Tuhan yang disebut dengan Tuhan. Ialah Allah Ta'ala kuasa, artinya kau jangan hendak berharap menjadi Tuhanku mati. Artinya Nabi juga Tuhan itu maha berkehendak, ikutilah kehendak Allah, jangan mengikuti kehendak hawa nafsumu, kau akan jadi raja. Kau akan menjadi sesuatu yang kau tenang di dalamnya. Hendak sugih, hendak susah, sama aja. Tuhan maha melihat.
maka sedikit pun kada pernah tersirat di dalam hatinya untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa? Tuhan melihat zahir dan batin. Maka timbullah takutannya kepada Allah. Tuhan mendengar, maka takutlah berbicara atau mencita-cita sesuatu yang kada baik. Kenapa? Itu makam Tuhan itu yang diperhatikannya. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan berkata-kata. Nah, semuanya itulah yang membawa, dan tiada dapat surga melainkan orang yang takut, sebagaimana di surah Ar-Rahman lah, paman khafa maqam rabbih jannatan. Siapa yang takut dengan makam Tuhannya, kedudukan Tuhan sebagai Tuhan, maka ia akan mendapat dua surga. Surga di dunia yaitu ma'rifah ngarannya, surga di dunia dengan ma'rifah mengenal Allah, dan surga di akhirat sebagaimana surga yang sudah dijanjikan oleh Allah kaina, yaitu surga yang mana la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Ma la ainun ra'at, tidak pernah dilihat mata, wala dan tidak pernah tercita-cita, terangan-angan oleh hati. Tentang ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at, telinga kada suah dengar, wala khatara ala qalbi basyarin, dan tidak pernah terangan-angan oleh hati. Itulah surga yang dia lihat. Ujar guru Behari, apabila orang diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala makrifah dengan Allah, maka ia tidak pernah bercita-cita atau menghayal-hayal untuk masuk surga akhirat, karena surga di dunia ini sudah sesuatu yang sangat luas, sangat menyenangkan. Dan tiada dapat petunjuk melainkan orang yang takut kepada Allah. Kemudian bermula takwa dan hidayah itu, yaitu ibarat Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Sampai kembali pada subuh besok, subuh Ahad, kita kajian setelah sholat subuh menjelang sholat insya Allah bersama Kiai Haji Ahmad Fitur dari Kuala Lumpur. Sekali lagi subuh besok bersama Ustaz Kiai Haji Ahmad Fitur dari Kuala Lumpur, sekaligus penggalangan dana untuk Palestina yang dilaksanakan oleh Tujuan Subuh Jihad. Jadi diharapkan pada tema jihad untuk menyediakan infak terbaiknya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
Demikian perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhadu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhadu وعلى آله وصحبه أجمعين الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pembukaan nih, ya, pembukaan wasinya.